البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dari Syarah Sahih Bukhari masih terkait dengan ayatul munafik. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, wal muradu min hadzal hadits, yang dimaksudkan dengan hadis ini, antakuna hadhil khilalu mustamirratan ala hadzal syakhs. Karakter-karakter yang tiga itu terus-menerus ada pada orang tadi. Jadi bukan hanya berdusta satu kali, berkhianat satu kali, atau apa itu? Berjanji menyelisihi satu kali, lalu dikatakan dia munafik. Tentunya bukan demikian. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan dia. Loh, salah ya. Apa? Tak yalah, nulis yang baik. Ibnu Hubairah al-Hambali. Baik, kemudian ghalibatan ala ahwalih, yaitu mendominasi keadaan dia, memang sering seperti itu. Fa amma in badarat minhu, adapun kalau muncul satu karakter misalkan dari dia, badarat langsung muncul tanpa sengaja, sila bicara, dusta atau yang semacam itu misalkan, au nadara minha syai', atau jarang muncul sedikit saja dari perkara tadi, munculnya sangat jarang, lam yukhrijhu an darajatil iman, maka kesalahan tadi tidak mengeluarkan dia dari level keimanan, tetap dia adalah mukmin. Dia siapa mukmin yang maksum dari kalangan yang bukan nabi dan rasul, tetap dia dikatakan mukmin, bukan yang munafik yang tadi itu, munafik apa tadi itu, amali, yang sehingga keimanannya menjadi berkurang. Ini cuma sekali-sekala tanpa bermaksud terus-menerus melakukan kesalahan tadi. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke karakter pertama, idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia berdusta. Wal kadzib al ikhbaru bima yukhaliful waqi', kedustaan adalah mengkabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Mengatakan ada orang warnanya biru, padahal apa? Tak ada orang warnanya biru kecuali masuk dekat, misalkan. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah, al-kadzib huwal ikhbaru ala khilafil waqi'. Kedustaan adalah mengkabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Selesai dari al-Kawakib. Kemudian wa hadza yadullu ala annal kadzib min kabairidz dzunub. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dusta itu termasuk dosa besar, karena Nabi menisbatkan itu kepada alamat munafik. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-kadzib kabirah, kedustaan adalah dosa besar. Summa dzakara ba'dul adillah, kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, minha hadzal hadis, di antaranya hadis ini, hadis Abi Hurairah. Kalau ini dosa besar berarti boleh tak kita dusta? Tak boleh, jangan. Ini termasuk syariat yang tidak dihapus dari syariat para nabi. Tak boleh dusta, tak boleh bohong. Kalau ingin memberi, beri. Kalau ternyata Allah duit sudah habis, minta maaf. Saya ada niat memberi, tapi ternyata bukan sekarang, tapi nantilah insya Allah kalau dimudahkan. Jadi tidak menyengaja menipu orang. Wa summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter yang kedua. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihi. Janji apa? Akan jumpa nanti jam 8 malam misalkan. Tahu-tahu ditunggu setahun nggak datang-datang. Oh, setahun susah. Ini misalkan tanpa ada udzur, ini berarti apa? Ini dosa besar, membohongi orang. Alhamdulillah orangnya tidak menunggu di bawah pokok itu 1 tahun. Oh, kasihan. Disebutkan di dalam anak dulu dapatkan dalam kitab apa ya itu ya, Mukhtasar Minhajil Qasidin kalau tak salah, punya Ibnu Qudamah.
Jadi apa? Pernah ada janjian antara Ali bin Husain bin Ali Zainul Abidin kalau tak salah dengan seseorang, ada transaksi apa? Jumpa di bawah sebatang pokok. Nah, ternyata apa? Ternyata orangnya lupa. Setelah sebulan baru dia ingat, oh saya ada janji dengan keturunan Nabi itu. Udah akhirnya dia langsung datang ke situ. Ternyata beliau masih di situ. Ali Zainul Abidin ditanya, Anda bila sampai? Saya sebulan di sini terus. Karena saya menunggu engkau. Ya tentunya waktu sholat ya sholat. Ya ini kasihan kalau salat sananya sahih. Kalau sengaja itu dosa, tapi kalau ya namanya lupa, siapa yang tak pernah lupa? Kemudian dikatakan di sini fihi tahdzirun min ikhlafil wa'di bi ghairi udhr. Di dalam hadis ini ada peringatan, jangan sampai menyelisihi janji tanpa ada udzur. Adapun kalau ada udzur dimaafkan dan hendaknya kita saling berlapang-lapang karena ada udzur. Misalkan apa? Ketika masih muda, kawin muda, wanitanya, Kang, abang kawin sama saya tapi janji ya, jangan cari madu ya. Iya janji. Nah, setelah besar makin banyak ilmu, makin banyak apa itu mengetahui kesulitan-kesulitan di dunia. Setelah agak tua, tahu-tahu kawin lagi. Istrinya marah, kenapa abang menyelisihi janji? Yaitu janji dulu waktu saya belum banyak pengalaman. Tapi setelah saya banyak belajar, tahu kasihan wanita itu dibanding laki-laki itu 1:8. Nah, kalau satu wanita dapat satu laki-laki dapat satu wanita yang 7, kemana nanti rusak kasihan. Jadi kemarin ada yang menawarkan, ada janda kasihan. Ya sudah saya bantu dia, tidak menyelisihi syariat. Ya ini nggak apa-apa, ada udzur seperti itu. Misalkan bukan berarti sudah ada, bukan. Ini misalkan aja. Karena seperti itu boleh. Tidak dikatakan berarti abang ini munafik. Tetapi ini adalah apa perubahan ijtihad yang diizinkan oleh syariat. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah wal wa'du al-ikhbaru bi isalil khair fil mustaqbal. Yang namanya wa'd yaitu janji adalah pengkhabaran tentang disampaikannya kebaikan di masa hadapan. Janji akan membelikan basikal atau janji akan membelikan mungkin apa ya kambing kah atau apa. Ini baik-baik. Wal ikhlaf menyelisihi janji itu apa? Ja'lul wa'di khilafan. Yaitu menjadikan janji itu ada penyelisihannya. Tidak jadi membelikan kambing, ternyata apa? Cuma membelikan kucing. Yaitu menyelisihi janji. Apa faedah kucing? Zaman sekarang lebih baik beli kambing daripada beli kucing. Wakil ada yang mengatakan huwa adamul wafa'i bih, dan ini yang lebih mudah dipahami. Ikhlas adalah tidak menunaikan janjinya. Gimana kalau Abi janji belikan basikal, tahu-tahu belikan Ferrari? Ini berarti Abi munafik nggak? Enggak lah ya, lebih baik. Tapi ya tak yalah, Ferrari mahal sangat. Intinya adalah kebaikan. Kalau itu menuju ke yang lebih baik, itu tidak dikatakan menyelisihi janji. Kalau wa'id, ancaman, itu berarti apa? Yaitu pengkhabaran akan menyampaikan keburukan di masa hadapan. Fa'idah qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah yustahabu ay yu'aqiba al-wa'da wa ghairahu minal ikhbar mustaqbalah bil masyiah. Disunnahkan untuk menyusuli yu'aqiba, menyusuli janji dan yang selainnya dari pemberitaan di masa hadapan dengan masyiah, yaitu insya Allah. Mengatakan insya Allah atau biiznillah. Nah itu betul. Liyaruja'an suratil kadhib, agar keluar dari bentuk kedustaan. Karena kita sudah menyadarkan kepada Allah, insya Allah saya akan membantu, insya Allah saya akan memberikan basikal misalkan, dan seterusnya. Ternyata tidak jadi karena ada udzur yang seperti ini, bukan dusta karena berarti Allah memang belum menghendaki. Kecuali kalau niat kita bohong, yaitu Allah tahu niat kita. Selesai dari at-taudih. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib qaulu ini harusnya qalanya tak perlu ada tambahan ya. Qaulu, nah qalanya dihapus. Oh iya, baiknya ada. Mana tak? Ini sekarang karakter yang ketiga, wa idza tumina khan. Jika dipercaya dia berkhianat. Dipercaya menjaga duit. Ini saya mau
mau berangkat jihad ke Palestina, atau saya mau haji, atau saya mau berangkat thalabul ilm, ini saya ada duit cadangan 3 juta, tolong dijaga baik-baik. Tahu-tahu tinggal 500. Ini berarti berkhianat. 3 juta tinggal 500. Baik. Fihi tahdzirun min khiyanatil amanah. Di dalamnya ada peringatan dari mengkhianati kepercayaan. Iya, pecah amanah. Ini tanda kemunafikan. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wal i'timan, yang namanya i'timan yaitu mempercayai, ja'lus syakhsi aminan, menjadikan seseorang itu terpercaya. Amin wazan fa'il bimana maf'ul, ma'mun, terpercaya, layak untuk diberi amanah. Wa tumina bisi ghatil majhul, tumina wa fi ba'di riwayat bitasydita utumina. Karena apa? Hamzahnya ini dia berubah jadi wawu. Kita tahu wawu harful illah, senang hilang, maka berubah menjadi tak. Kemudian taknya ditasydid jadi utumina. Ini dalam pembahasan shorof. Bukan wa idza tumina tapi wa idza tumina jadinya. Kalau dalam riwayat yang lain. Wa huwa biqalbil hamzati asaniyah minhu wawan. Yaitu hamzahnya dirubah menjadi wawu. Wa ibdalil wawi ta'an. Lalu wawunya karena dia lemah berubah menjadi ta agar sesuai dengan huruf setelahnya. Kemudian wa idghamit ta'i fit ta, memasukkan ta ke dalam ta, tinggal ditasydid. Seperti apa? Seperti ittasala. Apa arti ittasala? Bersambung. Iya. Asalnya kalau gayanya Imam Syafi'i apa itu iutasala. Terkadang dia mengatakan itasola karena wawu senang berubah jadi ya. Jadinya apa? Itasola. Tapi kalau qiraah yang terkenal ya itasola, berubah jadi tak. Asalnya dari wasola memang. Wasola kemudian apa? Wazan ifta'ala jadi iutasola. Nah, boleh menjadi itasola, boleh menjadi itasola. Kemudian wal khiyanah, apa itu khiyanah? At-tasarrufu fil amanah ala khilafis syara'. Tasarruf yaitu melakukan suatu perbuatan di dalam amanah dalam keadaan menyelisihi syariat. Diberi amanah duit mungkin apa 3 juta untuk yang baik-baik, mungkin apa untuk sedekah atau untuk mungkin apa pelaburan yang halal. Tahu-tahu malah melaburkannya di genting Las Vegas misalkan. Ya jelas siapa besar cepat hilang duitnya itu. Di genting buat apa di genting? Ya, memang belum pernah ya. Di genting buat apa? Buat genting, ya. Iya berjudi. Pernah naik di sana? Iya pernah. Kita dengar-dengar aja ya cerita-cerita gitu ya. Kita belum pernah lah. Sama siapa dulu? Selesai dari Al-Kawakib. Summa innahu qad ulima minal Qur'ani was sunnah. Kemudian sesungguhnya telah diketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah anna alamatin, ini harusnya ada al ya, alamatin nifak, kurang alim, alamatin nifak kasirah, tak perlu alamatin lin nifak, itu pun tetap perlu al satu lagi. Alamatin nifak kasirah, telah diketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya alamat kemunafikan banyak, seperti yang dikumpulkan oleh Imam Al-Firyabi. Siapa namanya? Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, gurunya Imam Al-Ajurri dalam kitab apa itu? Dhamun Nifaq wa Sifatul Munafikin. Dan juga apa dikumpulkan oleh Syekh Jamil As-Silwi dalam kitab khusus tentang itu. Alamat banyak. Makanya yang disebutkan Nabi 3 ini bukan pembatasan. Dzikru hadhihi salasah, disebutkannya 3 ini tanbihan ala annaha asasun nifaqil uzma, sebagai peringatan bahwasanya 3 karakter ini adalah dasar kemunafikan yang paling besar. Dasar terbesar dari kemunafikan yaitu dusta, khianat, bohong, yang semacam itu, menyelisihi janji pada Allah lagi. Kalau khianat, kalau nifaknya nifak besar. Thayyib. Qala al-Allamatu Tibi rahimahullah wa innamal khussa hadhihi salasatu bidzikr, hanyalah 3 perkara ini dikhususkan dengan penyebutan li'annaha mustamilatun alal mukhalafah, karena ketiga-tiganya mencakupi penyelisihan allati alaiha mabnan nifaq, harus gitu ya, mabna. Karena di atasnya lah
pembinaan kemunafikan itu. Min mukhalafati sirri wal alan, yaitu penyelisihan antara situasi rahasia dan situasi yang terang-terangan. Contoh alamat kemunafikan yang tak ada dalam 3 ini apa ya? Dalam Quran ada kan? Apa itu contohnya, siapa yang ingat? Ismail? Wa idza, ya, atau apa? Alamat kemunafikan? Enggak apa-apa, pakai bahasa Melayu pun boleh. Suka apa itu orang munafik dalam Quran? Siapa yang ingat? Ya. Wa idza qamu, lanjut, harus tahu lah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Juga apa? Yuraunan nas. Baik, wala yadhkurunallaha illa qalila, misalkan. Banyak sekali alamat kemunafikan di situ. Tanda-tanda yang Allah ingatkan. Baik, kalau kaum mukminin mendapatkan musibah mereka gembira. Kalau orang kafir yang menang, mereka langsung mengatakan, "Oh, kami membantu kalian melawan mukminin." Dan terusnya. Alamat nifak banyak sekali. Selesai dari Al-Kasyif. Qala fa khulasatu khisalin nifak. Kesimpulan dari karakter kemunafikan adalah idharu ma laisa fil batin. Dia menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam batinnya. Batinnya ingin menyelisihi, tapi zahirnya ingin dipercaya. Menjadi orang yang nampak baik, padahal di belakang itu dia adalah kepala gangster, misalkan. Wa qad sahha anil Imam Al-Hasanil Basri, telah sahih dari Imam Al-Hasanil Basri annahu qala, karena yuqal, dahulunya dikatakan, mungkin apa beliau mendapatkan dari para sahabat, jelas beliau tabi'in, dari kalangan tabi'in, an-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. Kemunafikan adalah ketidaksamaan, ketidaksinkronan antara situasi rahasia dan situasi terang-terangan. Wal qauli wal amal, tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Wal madkhali wal makhraj, cara masuk dan cara keluarnya lain. Bukan maksudnya masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Menyembunyikan kebusukan-kebusukan, tapi menampakkan keindahan dan kebaikan. Wa kana yuqal, dahulunya dikatakan usun nifaqil ladzi yubna alaihi an-nifaq al-kadzib. Asas kemunafikan yang mana kemunafikan dibina di atasnya adalah kedustaan. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Selesai dari kitab Sifatun Nifaq wa Dzamil Munafikin. Ada beberapa tajuk, tapi intinya ini memang kitabnya. Cuma beberapa riwayat lain-lain cetakannya, tajuknya agak lain. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya asarnya sahih. Kemudian muka surat yang ke-232, summa inna hadzal hadits, kemudian sesungguhnya hadis ini, hadis Abi Hurairah, kharaja makhrajal wa'idi wal indar, keluar dengan pola, yaitu ditampilkan dengan pola ancaman dan peringatan. Wala yaqsudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud anna manittasafa bihadhihi sifat, bahwasanya orang yang memiliki sifat ini, salah sifat yang 3 ini, sara munafiqan kafiran, berarti dia munafik kafir. Walaupun Nabi bilang apa? Ayatul munafik. Lafaz munafik. Tapi ayat dalam hadis lain ayatun nifaq. Thayyib. Wa inna ma huwa minan nifaqil amali. Namun maksudnya adalah nifaq amali. Tapi kenapa Nabi terang-terangan bilang munafik? Ini sebagai apa? Peringatan agar orang menjauhi. Karena semua munafik i'tiqadi pun karakternya seperti itu. Kalian jangan menyerupakan diri dengan mereka. Qala Imamul Khattabi rahimahullah wa hadzal qaul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kharaja ala sabilil inzar, hanyalah keluar dengan pola peringatan. Lil mar'il muslim, untuk seorang muslim. Wa tahdziri lahu, peringatan untuknya, hampir sama ya, indar dengan tahdzir hampir sama ya. Al-ikhbar ma'at takhfif, mengkabarkan sesuatu yang menakutkan. Ini indar dan tahdzir sama maknanya. Ayyata hadhil khisal, yaitu jangan sampai dia terbiasa dengan karakter ini, selalu bohong, selalu dusta, selalu menipu. Nah, jangan berbuat seperti itu. Syafqan, masdarnya apa ya? Syafqan atau syafaqan? Anak tak tahu. Kurang lebihnya itu syafaqan an taqdiya bihi ilan nifaq, an tafdiya bihi ilan nifaq, karena dikhawatirkan 3 karakter ini membawa dia.
tafdiyah yaitu apa? Membawa dia kepada kemunafikan karena sudah biasa maksiat akhirnya melakukan maksiat yang besar-besar. Sudah biasa mencuri yang kecil-kecil akhirnya terbiasa mencuri yang besar-besar. Nah, sejak awal diperingatkan. Walaisal makna kata Imam Al-Khattabi bukanlah maknanya anna man badarat minhu hadhil khilal bahwasanya orang yang muncul darinya karakter ini wa kana ma yaf'alu minha ala ghairi wajhil ikhtiyar wal ihtiyar lahu dan tidaklah dia melakukan karakter itu dengan ikhtiari, itu bukan pilihan sendiri dan ikhtiar terbiasa, bukan kebiasaan dia. Cuma kadang orang soleh pun tahu-tahu apa bohong karena terpaksa, bohong pada polis atau pada JPJ misalkan atau apa, tapi bukanlah sering-sering macam itu, tapi terpaksa tak ada duit misalkan, terpaksa apa belum bayar road tax misalkan. Annahu munafik, ya, bukanlah orang yang begitu muncul satu karakter langsung dikatakan munafik. Selesai dari Alamul Hadis. Kita habiskan yang ini. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa wajhul iqtisari ala hadhil alamati salas. Sisi pemahaman kenapa Nabi membatasi alamat kepada 3 karakter ini saja. Iqtisar yaitu Nabi membatasi. Padahal nifak banyak. Annaha munabbihatun. 3 karakter ini mengingatkan kita alama adaha kepada karakter-karakter yang lain. It aslut diyanah munhasirun fi salas. Karena asal keagamaan itu terbatasi pada 3 perkara. Ini kedalaman fikihnya Al-Hafidz. Yang pertama al-qaul, yang kedua al-fi'il, yang ketiga an-niyah. Ibadah ujung-ujungnya itu. Mungkin ucapan, mungkin perbuatan, mungkin niat. Fanabbaha la fasadil qaul bil kadzib. Maka Nabi mengingatkan kepada kerusakan ucapan dengan kedustaan. Ini terkait dengan ucapan dusta. Wa ala fasadil fi'li bil khiyanah. Beliau mengingatkan tentang rusaknya perbuatan dengan pengkhianatan. Ya, pengkhianatan seringkali adalah dengan apa? Perbuatan. Orang mengemanahkan duit tahu-tahu dipakai untuk yang tidak betul. Ini perbuatan. Wa ala fasadin niyah bil khalaf. Yaitu mengingatkan tentang rusaknya niat dengan menyelisihi janji. Bukan terpaksa, bukan tak sengaja, tapi yang menyengaja. Li'anna khalfal wa'ad, karena menyelisihi janji, la yaqdahu illa, itu tidak membuat cacat seseorang kecuali idza kanal azmu alaihi, apabila dia memang bertekad untuk menyelisihinya. Pura-pura bersumpah, pura-pura janji, ya saya akan setia kepada Anda wahai Tuan Raja, tahu-tahu dia sudah ada niat untuk menggulingkan raja itu misalkan, membangkang dari raja itu misalkan. Muqarinan lil wa'ad, bergandengan niatnya itu dengan janji. Janjinya nampak bagus, tapi isi hatinya ternyata menginginkan yang lain. Jadi ternyata ketiga karakter ini terkait dengan 3 amalan iman. Itu ucapan, kemudian apa? Perbuatan anggota badan dan niat. Qal amma law kana aziman, adapun kalau dia punya suatu tekad, summa aradallahu mani, kemudian dia terhalang, arada yaitu menghadang, ada faktor penghalang yang menghalangi dia. Baik. Sudah janji akan apa? Akan kira-kira apa yang belum disebut, contohnya apa ya? Susah juga kita. Janji ngajak makan misalkan di puncak KLCC. Wow, kaya sangat. Tapi tahu-tahu Allah duit ternyata habis misalkan. Au badalahu ra'yun, atau tahu-tahu ada pendapat lain. Ijtihadnya berubah. Karena apa? Mungkin ini musim hujan, tak ya ke sana lah, cari yang dekat-dekat tapi tetap sedap misalkan. Tidak dikatakan seperti ini menyengaja menyelisihi janji. Tapi ada udzur. Fahadha lam tujad minhu suratun nifaq. Maka yang seperti ini tidak didapatkan darinya bentuk kemunafikan. Qaulul Ghazali fil Ihya. Ini artinya Ihya ya. Diucapkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya. Jelas tidak semua ucapan Ghazali diterima, tapi kalam yang ditapis oleh ulama insya Allah tak masalah. Ilahuna wallahu a'lam. Yang kemarin sudah hafalan tapi sakit perut, tafadhol. Apa? Najm, hafalan tafadhol, yang ingin rehat tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama siapa kan? Tak hilang kita.